Sekitar pukul 7, saya dan Hamim sudah tiba di parkiran. Areanya cukup luas, banyak kendaraan pendaki yang tiba sore tadi. Di pendakian Gunung Buta ini, bagi yang membawa motor metik diwajibkan untuk diparkir di tempat ini. Dan untuk menuju base camp, kita disarankan untuk ojek, naik motor ojek. Kalau berjalan kaki akan memakan waktu sekitar 2 jam lamanya. Sedangkan kalau naik ojek, kita dikenakan biaya Rp15.000 per orang. Persiapan selesai, kita menuju ke base camp. Tak perlu khawatir dengan para driver di sini, karena mereka semua sudah terlatih melewati tanjakan curam dan berbagai tikungan untuk menuju base camp Gunung Buta dan Panderman. Untuk mempersingkat waktu, setiba di base camp kita langsung melakukan registrasi. Registrasi secara offline dan tidak ada syarat-syarat tertentu untuk melakukan registrasi ini. Hanya saja menyerahkan KTP. Di base camp Panderman ini terdapat dua opsi. Mau mendaki ke Gunung Panderman atau ke Gunung Buta. Tapi kali ini saya akan menuju ke Gunung Buta. Pukul setengah 8 malam kita mulai pendakian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Amjah. Kita sudah mulai pendakian sama Hamim. Dan masih di area perkebunan, masih awal, jalan berpaving. Kita mulai start jam setengah 8 saat ini. Hari malam minggu, mungkin ya banyak pendaki lain nanti di jalur. Ojeknya tadi per orang 15.000 dari parkir motor metik sampai base camp. Besok turnya juga ngojek. Jadi untuk PP ojek 30.000. Registrasi 2 orang piro? Lolikur 15 turu loro. Oh sing sewa asuransi. Ini ada warung tapi tutup. Di awal perjalanan ini kami masih bertemu dengan pendaki yang melakukan perjalanan turun. Kaitan. Saya mau dia. Gresik. Enggak. Di petunjuk arahnya masih trek-trek awal. Cukup jelas kok. Masih ada perkebunan. Melakukan perjalanan malam hari memiliki kekurangan terbatasnya pandangan. Oleh itu, kita harus tetap fokus oleh penunjuk arah. Karena di jalur menuju pos 1, kita akan menemui banyak perjabangan jalur warga menuju ladang. Bahkan kita menemui segerombolan pendaki yang sempat tersesat masuk ke ladang warga. Sekitar kurang lebih setengah jam lebih lah mereka berputar di ladang warga. Untung saja mereka dapat kembali ke jalur utama. Padahal mereka berangkat dari base camp jam 7, sedangkan kita jam setengah 8. Kelop plakat tidak? Tadi terane. Tadi masnya sempat kesasar di awal jalur katanya. Motong jalur warga. Mereka berangkat jam 7, sedangkan kita jam setengah 8. Nah, ketemu di tengah jalan. Lama juga setengah jam. Akhirnya ketemu di sana tadi. Ya untuk bisa balik ke jalur pendakian. Gak mumet di Suket Gajah. Soalnya ini masih tanaman warga, banyak Suket Gajah. Nah, kita sampai sini. Memang di awal jalur banyak sekali
bercabangan. Tetap santuy, fokus, soalnya malam hari. Nah, enaknya mendaki malam hari, perjalanan nggak seberapa kerasa, tapi pandangan terbatas, soalnya gelap. Mbok apa jeneng iki? Kayu iki bae sing pernah rene tau denger. Kita istirahat di sini. Mari istirahat teman loyo. Langsung nanjak titik, Bang. Tahu warung ini. Jam 9 kurang 10 menit kita tiba di pos 1. Di sini terdapat beberapa warung yang buka di pagi siang hari. Dan terdapat beberapa pendaki yang memilih bermalam di pos 1 ini, yang juga dinamakan Pet Bocor. Musola ya. Mas monggo. Wih, kono mencelijen ya. Kaget. Sumber kak tambah yang kau ya, pucuk. Sabana. Oh no. Sumber tok. Iya lek aja semorowan kono. Gersang-gersang. Wah, modern ke sasar. Jam 9 kurang 10 menit kita tadi sampai di pos 1. Cukup banyak teman-teman yang camp. Untuk fasilitasnya kayak lengkap. Tadi kelihatan ada musola, toilet, yang pasti sumber air ya, keran. Terus warung-warung, warungnya juga cukup memadai sih, kayak cangkruk-cangkruk kayak enak ngono. Ono bendol ciloke. Cur bayangno pisan. Lu bayang. Jadi berangkat setengah 8. 1 jam setengah istirahat 15 menit mau. Rokok-rokokan. Base camp ke pos 1 1 jam. Gak 1 jam setengah sih, gak sampai ya. Oke, lanjut. Menuju tanjakan PHP. Ini jalannya mulai nanjak. Yo dari tadi nanjak sih. Iki ini kanan. Kalau di peta mang arah kanan. Ini ada petunjuknya. Menuju tanjakan PHP. Apa itu? Pria House. Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa apa? Awak lemus kita cungkring. Apakah ini yang dinamakan tanjakan PHP? Ada pepolan persimpangan di tanjakannya oleh. Jadi tanjakan PHP ini sebenarnya nggak terlalu curam, cuma panjang. Jadi tanjakan yang konsisten, kemiringannya itu sama. Jadi saat melewatinya kok nggak sampai-sampai gitu. Tapi kemiringannya sama. Serasa di PHP. PHP saya bukan dua pacar, kayak mantan. Sing PHP jalur lagi.
Pukul setengah 10 baru saja melewati tanjakan PHP. Saatnya menuju pos 2. Sadu masih sadu. Di gunung juga ada tikus ternyata. Melayu guys. Tikus anaan. Kok hamster. 1 jam berjalan dari pos 1 dan melewati tanjakan PHP, akhirnya kita tiba di pos 2. Lokasinya cukup luas. Rembulan yang tidak purnama tetap berusaha menyinari perjalanan kita. Terlihat menyorot dari atas langit. Kita sudah melewati pos 2. Tiba di pos 2 jam 10. Dan ini akan memakan perjalanan panjang menuju pos 3. Melewati hutan lumut. Cukup rimbun. Cukup-cukup rumput-rumput menutup jalur. Tadi di pos 2 ada satu grup yang camp. Kita cek nih. Setelah melewati pos 2, kondisi vegetasi rapat kembali. Dan apakah ini yang dinamakan hutan lumut? Sepertinya iya, soalnya lumut-lumutnya mulai banyak. Awannya adem mas Lur. Jalannya lumayan enak, landai. Hutan lumut Gunung Butok. Hawanya dingin, nggak perlu rokokan, udah keluar asap dari mulut dan hidung. Suhu tadi di base camp tak cek sekitar 21 derajat. Di sini berapa kira-kira? Nggak tahu sih. Vegetasi rapat. Dalam jalur dari pos 2 menuju pos 3 ini merupakan sebuah bonus yang cukup panjang, karena di jalur ini didominasi jalanan landai hingga pos 3. Namun vegetasi cukup rapat serta hawa lembab menyertai perjalanan jalur ini. Rencana nggak nyampe pos 4, camp di pos 3 soalnya harus ngantuk. Ya jam 11 lebih 15 menit tiba di pos 3. Areanya cukup luas dan kita akan camp di sini. Sudah ngantuk, lelah pula. Di mana plakatnya? Plakat pos 3 ini ada pohon besar satu, maskote. Oh ini udah doyong. Oke, Dede naik. Dan kita akan mendirikan tenda di sini. Sebenarnya cuaca cerah, bintang-bintang terlihat, bintang-bintang terlihat cerah. Tapi di sebelah sana, yang di bawahnya bulan itu, kelap-kelap, glodok, kilat. Oke, kita prepare persiapan. Oke, saat ini udah terpasang semua. Saat ini pukul 12 tepat, lebih 10 menit. Kita buat kopi sama mie buat ngisi perut. Habis itu istirahat. Terus ngantuk Mas Nur. Ini Mas Hamim cari kayu buat penghangatan dan kegiatan. Oke. Untuk selanjutnya ini di pos 3, selanjutnya di perjalanan selanjutnya di part berikutnya. Perjalanan pagi. Tetap di Amja Blak Rae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tidur. Sing